Baik, selamat datang dan selamat bergabung dalam mata kuliah pajak penghasilan. Hari ini kita masuk pertemuan yang ke-11. Pada pertemuan ke-11, saya akan membahas tentang PPh Pasal 4 Ayat 2. Ya, pajak penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atau biasa disebut dengan PPh final. Ya, seperti apa sih yang namanya PPh final tersebut? PPh final sebenarnya banyak ya. Satu ada PPh yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan, PPh Pasal 4 Ayat 2. PPh Pasal 4 Ayat 2 sendiri terdiri dari PPh atas jasa konstruksi, PPh atas pajak hadiah atau undian, kemudian PPh atas sewa tanah dan atau bangunan, ya. Lalu yang berkaitan dengan pajak-pajak yang dikenakan, misalnya seperti pajak bioskop, pajak iklan, pajak restoran, pajak hotel itu sebenarnya sifatnya adalah PPh final, ya, pajak penghasilan final. Nah, di sini kita akan bahas tentang PPh pasal 4 ayat 2. Ya, PPh pasal 4 ayat 2 itu terdiri dari yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, kita lihat seperti apa. Nah, berkaitan dengan objek pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 ini bersifat final. Ya, objek pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 itu bersifat final. Yang pertama, penghasilan dari sewa tanah dan atau bangunan. Ya, penghasilannya dari sewa tanah dan atau bangunan itu diatur dalam PP nomor 29 tahun 96 junto PP nomor 5 tahun 2002. Ya, seperti apa sih penghasilan atas sewa tanah dan bangunan? Biasanya sewa tanah dan atau bangunan ini apabila kita misalnya ya perusahaan punya direksinya dari luar, katakanlah dari Jepang. Kemudian direksinya itu datang ke Indonesia, dia stay di Indonesia, tinggallah di apartemen, dan perusahaan sewain apartemen buat direksi tersebut. Akhirnya si direksi ini tinggal di apartemen, si penyewa, yang penyewanya juga yang menyewakan atas entitas perusahaan atau orang pribadi, dan kita sebagai yang nyewa pun kita bisa melakukan pada saat melakukan pembayaran kita potong PPh atau dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 ya, dipotong sebesar 10%. Dan dasar hukumnya pun ada ya. Kemudian yang kedua adalah penghasilan dari hadiah undian. Ya, hadiah undian ini berupa hadiah atau berupa kalau misalnya ada atlet dari luar datang ke Indonesia mendapatkan hadiah, kemudian misalnya hadiahnya adalah berupa uang tunai. Nah, akan dikenakan pemotongan pajak atas hadiah undian dan seperti dipotong sebesar tarifnya adalah 25% dari jumlah bruto. Nah, untuk penghasilan dari hadiah undian ini ya itu dikenakan penghasilan atas hadiah undian ini bunyi di peraturan pemerintah nomor 132 tahun 2000. Ya, di PP nomor 132 tahun 2000. Lalu penghasilan dari jasa konstruksi. Penghasilan dari jasa konstruksi itu bunyi di nomor 51 penghasilan dari jasa konstruksi peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2008. Ya,
Untuk penghasilan atas jasa konstruksi itu bunyi di surat izin usaha jasa konstruksi biasanya. Satu pengusaha itu dia punya klasifikasi ya. Klasifikasinya tuh berbeda-beda. Ya kalau misalnya dipotong dengan tarif pelaksanaan, ya dipotong dengan tarif pelaksanaan 2% dari jumlah bruto. Ya, tarifnya adalah 2% dari jumlah bruto. Kemudian untuk yang memiliki, ya 2% ini berarti untuk yang memiliki usaha, usahanya kecil ya. Kalau usahanya usaha kecil, tarifnya itu adalah 2%. Lalu kalau misalnya 4% dari jumlah bruto untuk tidak memiliki kualifikasi usaha, 4% dari jumlah bruto untuk tidak memiliki kualifikasi usaha, ya besarnya 4% ini kalau nggak memiliki kualifikasi usaha berarti 100% lebih tinggi ya, karena tarifnya adalah 4%. Kemudian 3% dari jumlah bruto, 3% dari jumlah bruto yang memiliki kualifikasi menengah besar. Ya, 3% dari jumlah bruto yang memiliki kualifikasi menengah dan besar itu tarifnya adalah 3%. Dia mendingan punya kualifikasi, tapi usahanya menengah besar, tarifnya jauh lebih kecil, yaitu 3% ya, dibandingkan kalau tidak memiliki kualifikasi usaha sebesar 4%. Lalu, perencanaan dan pengawasan. Perencanaan dan pengawasan 4% dari jumlah bruto untuk yang memiliki klasifikasi usaha. Kalau memang kategorinya perencanaan dan pengawasan. Kalau tadi pelaksanaan ya, yang ini adalah perencanaan dan pengawasan. Perencanaan dan pengawasan 4% dari jumlah bruto untuk yang memiliki kualifikasi usaha. Lalu untuk yang 6% dari jumlah bruto untuk yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Ya, yang berkaitan dengan pekerjaan perencanaan dan pengawasan. Berkaitan dengan pekerjaan perencanaan dan pengawasan, nah itu 4% dari jumlah bruto untuk yang memiliki klasifikasi usaha 4%, yang 6% dari jumlah bruto untuk yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Ya, jadinya bisa terlihat ya, ternyata kalau perencanaan dan pengawasan tarifnya lebih gede kalau nggak punya klasifikasi usaha. Makanya sebaiknya perusahaan yang mengajukan atau dia bekerja di bidang usaha jasa konstruksi, sebaiknya dia memiliki surat izin usaha jasa konstruksi atau SIUJK. Nah, itu bagus. Bisa dimanfaatkan karenanya begitu dia mengerjakan pekerjaan perencanaan dan pengawasan konstruksi, pada saat vendor atau suppliernya, pada saat customernya melakukan pembayaran ke dia, si customernya akan memotong tarif dengan tarif pajak yang jauh lebih kecil kalau dia punya klasifikasi usaha. Jadi sebenarnya ya, surat izin usaha jasa konstruksi ini jauh lebih penting. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan penghasilan, ya, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Nah, itu bunyi di peraturan pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 94 junto Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008. Ya, kemudian untuk pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan namanya apa sih Pak? Namanya itu sebenarnya biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB, ya kan? Nah, bila kita lihat untuk penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang bunyi di Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 94 Junto PP Nomor 71 Tahun 2008. Nah, itu dipotong dengan tarif 5% dari jumlah bruto kecuali lebih kecil daripada 60 juta. Ya, dipotong dengan tarif 5% dari jumlah bruto kecuali lebih kecil dari 60 juta rupiah. Kemudian dipotong dengan tarif 1% jumlah bruto khusus untuk rumah sederhana dan khusus untuk rumah sederhana dan rumah susun sederhana. Seperti itu. Nah, jumlah bruto ini tidak termasuk pajak pertambahan nilai ya. Kalau dilihat, jadi dipotong pajaknya ini, dipotong PPh final, PPh pasal 4 ayat 2, itu berdasarkan nilai dasar pengenaan pajak, nilai DPP. Bukan berdasarkan nilai DPP plus PPN atau nilai PPN, tetapi hanya nilai dasar pengenaan pajaknya saja. Nah, masih lanjut berkaitan dengan objek pemotongan PPh pasal 4 ayat 2, penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa. Ya, selama kaitannya dengan transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa, itu ada peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2009. Ya, kemudian dipungut dengan tarif berapa, Pak? Untuk transaksi derivatif ini dipungut dengan tarif 2,5% dari margin awal. Ya, kita lihat pada peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2009. Ya, dipungut dengan tarif 2,5% dari margin awal dengan cara lihat PP 17 tahun 2009. Kemudian, penghasilan dari bunga obligasi. Ya, penghasilan dari bunga obligasi ini bunyi di Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009. Obligasi sendiri adalah utang ya, yang kita pahami bersama bahwa obligasi ini adalah utang. Nah, ini berkaitan dengan penghasilan dari bunga obligasi tersebut. Ya, bunga dari surat utang tersebut. Nah, tarif yang dipotong adalah 5% sampai dengan 20%. Ya, lihat peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2009. Jadi, tarifnya itu mulai dari 5% sampai dengan 20%, beda-beda. Ya, bukan tarif tunggal. Nah, itu pun bunyi di PP nomor 16 tahun 2009. Selanjutnya ada penghasilan bunga simpanan koperasi yang dibayarkan pada anggotanya ya. Nah, itu peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2009. PP nomor 15 tahun 2009. Nah, untuk bunga simpanan koperasi ini dipotong 20% dari jumlah bruto. Untuk bunga lebih besar 240.000 per bulan. Lihat peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2009.
Ya, penghasilan bunga simpanan koperasi yang dibayar pada anggotanya, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009, dipotong 20% dari jumlah bruto untuk bunga lebih besar 240.000 per bulan ya. Jadi untuk bunga yang lebih besar dari 240.000 per bulan, tarifnya adalah 20% dari jumlah bruto atau dasar pengenaan pajak. Nah, itu pun bunyi di Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009. Ya, kemudian penghasilan dari bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Ya, penghasilan dari bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Nah, itu pun bunyi di Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2000. Nah, untuk tabungan atau bunga deposito itu ya, deposito ini dengan ketentuan dia harus tidak melebihi ya. Kalau misalnya jumlahnya ini harus, kalau bunga deposito itu harus lebih besar dari 7,5 juta baru dipotong pajak atas bunga deposito. Tapi kalau di bawah tidak dikenakan pajak atas bunga deposito. Itu harusnya ketentuannya demikian. Ya, jadi kalau teman-teman punya deposito lalu mendapatkan bunga, kalau memang depositonya di atas 7,5 juta rupiah, itu dikenakan tarif PPh final, PPh pasal 4 ayat 2-nya sebesar 20%. Tapi kalau depositonya di bawah 7,5 juta rupiah, ya tidak dikenakan pajak. Tidak dikenakan pajak PPh pasal 4 ayat 2. Nah, kita lihat ya di situ ya. Tarifnya adalah 20% dari jumlah bruto. Kecuali jumlah ya, kecuali jumlah deposito atau tabungan dan sertifikat Bank Indonesia tidak melebihi 7 juta dan bunga yang diterima dana pensiun. Ya, jadi tarifnya adalah sebesar 20% dari jumlah bruto kecuali jumlah deposito atau tabungan dan sertifikat Bank Indonesia ini tidak melebihi 7 juta dan bunga yang diterima dana pensiun perbankan dan dalam rangka RS dan RSS tertentu. Nah, kemudian kita lanjutkan penghasilan dari penjualan saham PP nomor 41 tahun 94. Ya, penghasilan dari penjualan saham peraturan pemerintah nomor 41 tahun 94 junto PP nomor 17 tahun 1997. Kalau yang tadi pertama kita lihat di sini penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa. Kalau yang di sini penghasilan dari penjualan saham Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 94 Junto PP Nomor 17 Tahun 97 itu untuk penghasilan dari penjualan saham. Nah, nantinya akan dipotong dengan tarif 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi. Ya, ini lihat perbandingannya ya. Kalau yang transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa dipungut tarifnya 2,5% dari margin awal, ya ada di PP 17 tahun 2009. Kalau yang di sini penghasilan dari penjualan saham dipotong dengan tarif 0,1%, ya 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi. Ya, kita beda tarifnya di sini 2,5%, di sini tarifnya adalah 0,1%. Ya, kemudian kita lanjutkan
penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan peraturan pemerintah, ya, penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan nomor 29 tahun 1999, ya, junto PP nomor 5 tahun 2002. Dasar hukumnya adalah peraturan pemerintah, keputusan Menteri Keuangan, Dirjen Pajak, keputusan Menteri Keuangan, Dirjen Pajak, peraturan pemerintah nomor 29 untuk peraturan pemerintahnya tahun 96, lalu junto PP nomor 5 tahun 2002 untuk keputusan Menteri Keuangan adalah nomor 394 KMK KMK 1994 junto nomor 120, kemudian KMK 02 2002, lalu keputusan Dirjen Pajak. Nah, kemudian dasar hukum peraturan pemerintah, keputusan Menteri Keuangan, keputusan Dirjen Pajak, ya. Nah, bila kita lihat di sini untuk peraturan pemerintah bunyinya di PP nomor 29 tahun 1996 junto PP nomor 5 tahun 2002. Kemudian untuk dasar hukum keputusan Menteri Keuangan nomor 394 garing KMK 0494 junto nomor 120 garing KMK 03 2002. Lalu ada keputusan Dirjen Pajak, keputusan 50 PJ 1996, keputusan 227 PJ tahun 2002. Pak, ini udah ada belum sih Pak perubahannya? Ya, perubahan tentunya pasti ada. Makanya kita kalau udah lihat tahunnya udah lama banget. Yang ini tahun 96 lah. Terus tahun 2002, itu udah lama banget, lama sekali. Ya, kalau kita mau mencari aturan pajak, usahakan cari yang paling baru, yang paling update. Karena ini sumbernya juga saya ambil dari sumber lama, yang mana dari sumber lama ini kebetulan dia membahas penuh tentang PPh final. Jadi saya belum dapat PowerPoint yang memang dapat yang full untuk aturan-aturan pajak yang sudah diupdate, itu belum ada. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk objek PPh. Ya, kita lihat di sini penghasilan yang diterima atau diperoleh, ya. Jadi definisi dari penghasilan itu, untuk penghasilan tersebut yang namanya penghasilan berarti tambahan kemampuan ekonomis, betul nggak? Nah, tambahan kemampuan ekonomis tentunya dianggap sebagai penghasilan. Nah, menurut pajak pasti akan berdampak kepada
penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Apakah wajib pajaknya itu orang pribadi ataukah wajib pajaknya apakah wajib pajaknya badan? Nah, kemudian kita lanjutkan dari persewaan tanah dan atau bangunan ya terdiri dari tanah. Tanah itu ada keterangan di situ ya ada tanah, kemudian ada rumah, lalu ada rusun atau rumah susun, ya ada rumah toko, kemudian ada apartemen, ada toko. Ya ini bila kita lihat bentuk dari tanah dan atau bangunan ya. Jadi ada tanah, rumah, rumah susun, kemudian rumah toko, apartemen, toko, lalu ada kondo, ya ada kondominium, kemudian gedung perkantoran atau pertemuan, gedung perkantoran, gedung pertemuan atau gedung pertokoan, termasuk bagiannya. Itu kalau teman-teman lihat biasanya ada gedung perkantoran dipakai juga Pak buat wedding hall. Bahkan ada juga wedding hall yang dipakai buat tempat ibadah. Ya, jadi disewa juga buat tempat ibadah. Kemudian ada hotel atau mall juga yang memang digunakan buat tempat melakukan tempat ibadah seperti itu. Kemudian gedung-gedung perkantoran atau pertemuan tujuannya untuk diadakan seminar, training dan lain sebagainya. Nah, itu masuk dalam kategori ini ya, tanah dan bangunan. Selanjutnya ada rumah kantor, gudang dan juga bangunan industri. Ya, ada rumah kantor, gudang dan juga bangunan industri. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini yang tidak termasuk objek pajak. Ya, yang tidak termasuk objek, yang tidak termasuk objek sewa tanah dan atau bangunan. Ya, tidak termasuk objek persewaan tanah dan atau bangunan yang merupakan objek pajak hotel dan restoran pajak daerah. Tidak termasuk objek persewaan tanah dan atau bangunan yang merupakan objek pajak hotel dan restoran, kemudian pajak daerah, ya untuk objek pajak hotel dan restoran ini masuk dalam kategori pajak daerah ya. Kalau pajak hotel atau pajak restoran biasanya kalau teman-teman nih makan di KFC atau McD itu ada keterangan di situ ya di bonnya itu, di kwitansinya itu pada saat Anda mengambil slip pembayarannya itu ada tulisan PB1, PB2. Nah, itu pajak restoran dan itu masuk kategori pajak daerah. Dan sifat daripada pajak restoran dan pajak hotel ini nantinya tidak bisa dikreditkan juga ya. Sifatnya final, yaitu pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel atau restoran termasuk fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Ya, fasilitas penginapan atau fasilitas jangka pendek. Kemudian yang kedua adalah yang kedua adalah pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
ya, pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Lalu jasa persewaan ruang untuk kegiatan acara atau pertemuan hotel. Ya, jasa persewaan ruang untuk kegiatan acara atau pertemuan hotel. Ya, itu masuk dalam kategori pajak daerah. Lalu ada pelunasan PPh, ya, penyewa yang terdiri dari orang pribadi, lalu ada orang pribadi yang memang ditetapkan oleh Dirjen Pajak berdasarkan keputusan 50 garing PJ tahun 96. Nah, ini juga aturannya aturan lama ya. Kita usahakan cari aturan yang terbaru. Nah, untuk orang pribadi ya, bila kita lihat di sana bukan subjek pajak, maka dari itu pembayarannya akan dilakukan sendiri oleh pihak yang menyewakan. Contohnya apa, Pak? Misalnya tadi saya kasih contoh ya, seorang direktur dari Jepang, kemudian dia stay di Indonesia, perusahaan menyewa apartemen untuk direktur tersebut. Nah, pada saat perusahaan mau melakukan pembayaran, si orang pribadi itu pasti dia nggak tahu ya kita mau potong pajak atau enggak. Nah, kita sebagai orang yang nyewa, harusnya kita lebih aware, kita yang harus memotong pajak. Ya, kita yang memotong dan kita sendiri yang bayar dan kita yang lapor sendiri ke negara. Atau kalau kasusnya terbalik ya, misalnya ini adalah seorang pribadi yang menyewa apartemen tersebut. Orang pribadi ini nyewa ke sebuah entitas atau pada perusahaan yang kebetulan memiliki apartemen. Nah, perusahaan tersebut kan dia berharap orang pribadi ini motong dia PPh final atas sewa tanah dan atau bangunan sebesar 10%. Ya karena yang nyewa juga orang pribadi, dia nggak ngerti, ya dia bayar aja full. Nah, si penyewa, yaitu perusahaan tadi, ya si yang menyewakan maksudnya, sorry, dia yang harus melakukan pemotongan pajak. Dia sendiri yang motong, dia sendiri yang akan lapor, yang akan motong, lalu dia laporkan ke negara. Ya, jadi contohnya seperti itu. Pihak yang menyewakan. Karena kan tidak semua ngerti ya. Orang pribadi juga kalau dia nyewa, habis itu dia bayar full aja, padahal di dalamnya ada nilai pajak yang harus disetorkan. Kan sebenarnya seperti itu. Nah, untuk penyewa, untuk orang pribadi yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak, ya di sini ada badan pemerintah, kemudian ada subjek pajak badan dalam negeri, kemudian ada penyelenggara kegiatan, lalu ada bentuk usaha tetap atau BUT, lalu ada KSO, kerjasama operasi, selanjutnya adalah perwakilan perusahaan luar negeri lain. Ya, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, nah itu oleh penyewa. Nah, di sini kita bisa lihat ya, oh kalau ini orang pribadi, kalau misalnya bukan orang pribadi, berarti dia udah paham dong Pak harus melakukan pemotongan pajak, betul. Ya, dia pasti nanti langsung melakukan pemotongan pajak berkaitan dengan PPh final. Nah, lalu bagaimana besarnya tarif persewaan tanah dan atau bangunan? Ya, di sini yang menyewakan ya, teman-teman bisa lihat. Satu, ada orang pribadi adalah sebesar tarifnya 10%. Untuk badan juga sama 10%, badan dengan kepemilikan orang pribadi juga sebesar 10%. Jadi tarifnya mau kepada siapa juga, intinya adalah tarifnya sama, nggak bisa kita ubah-ubah ya. Ya pokoknya ntar tarifnya jadi beda ya Pak, nggak gitu. Mau dia orang pribadi, mau dia badan, atau badan dengan kepemilikan, orang pribadi tetap nantinya
akan dikenakan tarif sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan atau dasar pengenaan pajak. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa, ya, kemudian dalam bentuk apapun, ya, dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, lalu ada biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya, dan juga service charge baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah atau disatukan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian bila kita lihat di sini, tarifnya sama dan tetap harus dari jumlah bruto nilai persewaan. Misalnya jumlah brutonya 10 juta DPP-nya ya, PPN-nya 1 juta, total 11 juta, berarti jumlah brutonya adalah 10 juta yang dikalikan dengan 10%. Ya. Nah, kewajiban penyewa sebagai pemotong pajak. Nah, teman-teman bisa melihat ya, kewajiban penyewa sebagai pemotong pajak, penyewa sebagai pemotong pajak wajib memotong, ya, wajib untuk memotong PPh pada saat pembayaran atau terutangnya sewa dan kemudian memberikan bukti pemotongan PPh final. Nanti kita keluarin bukti pemotongannya. Jadi kita nggak boleh, Pak, nanti setelah saya potong, ya udah saya potong aja ya, Pak. Nanti saya potong aja, nggak begitu. Karena kenapa? Kalau tiba-tiba kita udah motong orang, terus kita nggak ngasih bukti potong PPh finalnya, kita pasti akan ditanya-tanyain terus, mana nih bukti pemotongannya, tolong kasih ke saya. Karena perlu saya laporkan juga ke negara, ya nggak? Ya itu kan harus disetorkan ke negara dan kita berikan kepada pihak yang sudah kita potong. Pada saat kita bayar, terus kita potong. Kemudian menyetorkan PPh yang telah dipotong dengan menggunakan SSP, surat setoran pajak. Ini dulu ya, sekarang pakainya e-billing pajak pada bank persepsi atau kantor pos, atau boleh pakai banking, internet banking ya, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa. Lalu melaporkan pemotongan atau penyetoran kepada kepala KPP setempat selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, sekarang kalau mau melakukan pembayaran, ya kalau misalnya mau melakukan pelaporan, kalau tadi pembayaran sudah menggunakan e-billing pajak, ya enggak? Kita sudah menggunakan e-billing pajak. Kemudian kalau dilaporkan menggunakan e-filing pajak, semua serba online. Kita udah nggak lagi melaporkan pemotongan, penyetoran, segala macam kepada kepala KPP setempat, nggak perlu. Teman-teman cukup masukkan ke DJP online untuk melakukan pelaporan SPT PPh pasal 4 ayat 2 final. Ya, PPh pasal 4 ayat 2 final. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan laporkan pemotongan, ya, laporan pemotongan penyetoran PPh atas persewaan tanah dan atau bangunan dengan dilampirkan lembar ketiga SSP. Nah, ini lembar ketiga SSP juga udah nggak ada lagi ya. Lembar ketiga SSP itu nantinya teman-teman akan lakukan di mana? Lembar ketiga SSP ini sudah dalam bentuk e-billing pajak.
cuma ada 1 lembar. Kalau teman-teman mau ngeprint banyak ya silakan, tapi tetap kita cuma dapat 1 lembar SSP saja. Dan 1 lembar SSP tersebut nantinya akan dibayarkan ke kantor pos atau bank persepsi tadi. Lalu kalau kita udah lapor, automatically berarti kita sudah melakukan pembayaran berkaitan dengan PPh pasal 4 ayat 2. Kita lanjut. Nah, ini adalah contoh daripada SPT PPh pasal 4 ayat 2 pada 1 Oktober 2009. Tapi begini ya teman-teman, ini kan model Excel sebenarnya. Ini induk daripada SPT masa PPh pasal 4 ayat 2. Kita nggak pakai Excelan lagi, boleh pakai Excel. Tinggal kita minta tanda tangan, baru kita lapor menggunakan DJP online. Tapi sebaiknya kita install SPT PPh pasal 4 ayat 2. Kalau kita install SPT PPh pasal 4 ayat 2, tentunya akan berdampak kepada apa? Berdampak pada pengerjaan pun secara lebih menggunakan unsur teknologi ya, lebih memudahkan pekerjaan kita sebenarnya daripada kita di SPT manual itu bisa menggunakan Excel sih, kita ketik juga. Tapi kan lebih akurat kalau menggunakan aplikasi SPT PPh pasal 4 ayat 2 dibandingkan kalau kita ngisi di Excel. Excel rumusnya kalau nggak kita periksa kalau salah, nggak tahu siapa yang periksa kalau ternyata salah, ya nggak? Tapi kalau kita menggunakan aplikasi SPT PPh pasal 4 ayat 2, justru pekerjaan kita jauh lebih dimudahkan, seperti itu. Nah, ini adalah daftar bukti potongnya ya. Kalau tadi SPT induknya, ini adalah daftar bukti potong. Nah, daftar bukti potong itu sesuai dengan baru mulai berlaku per 1 Oktober 2009 ya, kalau teman-teman lihat di situ ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini adalah bukti potong yang tadi saya bilang. Kalau misalnya teman-teman punya deposito di bank, dan kebetulan depositonya di atas 7,5 juta rupiah, pasti akan dikenakan PPh atas bunga deposito. Nah, kita perlu mendapat bukti potong ini. Bukti potong tersebutlah yang akan kita minta dari bank bahwa memang benar dia sudah potong bukti potongnya, dia sudah potong PPh-nya, lalu kita harus laporkan di mana, Pak? Kita laporkan di SPT PPh orang pribadi kita. Kan final, Pak, nggak bisa diapa-apain juga. Ya nggak masalah, yang penting kita ibaratnya ya, kewajiban kita sudah dilakukan ke negara. Ini loh buktinya, saya sudah pernah dipotong pajak oleh negara karena kepemilikan saya berupa deposito di bank. Nah, itu kita bisa sampaikan. Nah, kemudian setelah bukti potongnya, dan bukti potong harus kita berikan kepada pihak yang memang benar-benar memerlukan, ya seperti itu ya. Ya jadinya eh, sebenarnya dia perlu atau nggak perlu ya tetap kita harus serahkan itu bukti potongnya supaya kita tidak disalahkan di kemudian hari. Kemudian pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi. Ya, kita lihat seperti apa modelnya. Nah, ini ya. Dasar hukumnya Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008. Teman-teman silakan buka ya. Silakan buka PP 51 tahun 2008, bener nggak penjelasannya seperti yang ada di dalam PowerPoint ini. Ya, untuk memastikan bahwa hitungan kita ini sudah benar. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dan perubahannya juga berkaitan dengan peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2009 lalu berlaku per 1 Agustus 2008.
Ya, di sini berlaku per 1 Agustus 2008. Nah, kemudian di sini adalah pengertian-pengertiannya. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi, perencanaan, pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan konstruksi. Kemudian, pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya dalam rangka mewujudkan dalam rangka untuk mewujudkan pekerjaan di sini dan lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Selanjutnya adalah perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain ya. Teman-teman bisa lihat ya definisinya ya, ada jasa konstruksi, ada pekerjaan konstruksi, ada perencanaan konstruksi, lalu yang keempat adalah pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi ya atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatan ya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan dan pembangunan. Engineering ya, pembangunan itu berupa engineering ya, berkaitan dengan mesinnya, lalu procurement, pembelian atau logistiknya. Lalu ada construction berkaitan dengan konstruksi. Nah, selanjutnya serta konstruksinya berarti pembangunannya atau membuat rangkanya serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan design and build. Ya, seperti itu. Lalu masih di dalam pengertian-pengertian ya, pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserah terima. Lalu pengguna jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Selanjutnya, penyedia jasa adalah perseorangan atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi maupun sub-sub. Selanjutnya adalah nilai kontrak jasa konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam suatu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan. Nah, ini adalah subjek pajak, ya, subjek pajak usaha jasa konstruksi. Untuk subjek pajak, untuk subjek pajak, ada wajib pajak orang pribadi, lalu ada wajib pajak badan, ya, dan juga bentuk usaha tetap yang bergerak di bidang jasa perencanaan konstruksi, kemudian jasa pelaksanaan konstruksi, dan juga jasa pengawasan konstruksi. Jadi subjek pajaknya itu bisa jadi ada orang pribadi, ada WP badan atau BUT badan. Masih ingat ya tentang bentuk usaha tetap ya? Bentuk usaha tetap adalah
buah kantor perwakilan yang berada di Indonesia. Sebenarnya usaha atau perusahaannya adalah perusahaan asing, tapi dia punya bentuk usaha tetap di Indonesia dalam bentuk pabrik, bengkel, showroom, ya, atau kantor sementara atau pabrikan seperti itu. Ya, jadinya kalau bisa dilihat bentuk usaha tetap kalau dia udah punya kantor perwakilan di sini dalam bentuk yang tadi saya sebutkan, automatically dia akan mengikuti undang-undang perpajakan yang berlaku di negara kita. Benar nggak? Akan mengikuti undang-undang perpajakan yang berlaku di negara kita pasti. Nah, kita lanjutkan tarif dan dasar pengenaan PPh, usaha jasa konstruksi, ya, tarif dan dasar pengenaan PPh usaha jasa konstruksi ada imbalan jasa konstruksi, final, lalu ada jasa pelaksanaan, dan jasa perencanaan dan pengawasan. Ya, tadi kan kita udah lihat ya tarifnya pun berbeda-beda kan. Yang mana jasa pelaksanaan, yang mana jasa perencanaan dan pengawasan kan kita bahas di slide yang kedua ya, bahwa tarifnya berbeda. Jenis jasanya yang apa dulu nih yang dikenakan? Seperti itu. Nah, yang memiliki kualifikasi usaha kecil 2%. Ya, yang memiliki kualifikasi kecil itu adalah 2%. Lalu yang tidak memiliki kualifikasi usaha itu 4%. Kemudian yang memiliki kualifikasi usaha menengah atau kualifikasi besar itu 3%. Selanjutnya adalah jasa perencanaan dan pengawasan yang memiliki kualifikasi usaha itu 4%. Yang tidak memiliki kualifikasi usaha itu 6%. Nah, dari jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan yang merupakan bagian nilai kontrak, tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Ya, jadinya nggak termasuk PPN, betul nggak? Tidak termasuk pajak pertambahan nilai karena merupakan dasar pengenaan pajak. Ya, teman-teman bisa lihat di situ ya. Untuk yang jasa pelaksanaan, kualifikasi usaha kecil 2%, tidak memiliki kualifikasi usaha 4%, yang memiliki kualifikasi usaha menengah atau kualifikasi besar 3%. Jasa perencanaan dan pengawasan yang memiliki kualifikasi usaha 4%, yang tidak memiliki kualifikasi usaha itu adalah yang tidak memiliki kualifikasi usaha itu adalah 6%. Ya, kemudian pelunasan PPh usaha jasa konstruksi. Ya, di sini adalah pemberi hasil, di antaranya satu ada badan pemerintah, kemudian ada subjek pajak badan dalam negeri, lalu ada penyelenggara kegiatan BUT, penyelenggara kegiatan kayak apa sih Pak? Kayak event organizer, wedding organizer ya. Lalu ada bentuk usaha tetap, tadi saya udah kasih contoh ya, badan usaha tetap atau bentuk usaha tetap. Lalu ada kerjasama operasi, lalu ada perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, orang pribadi yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Lalu ada orang pribadi dan bukan subjek pajak. Nah, pelunasan PPh melalui apa? Satu, itu pemotongan oleh pemberi hasil. Ya, pemotongan oleh pemberi hasil, lalu ada penyetoran sendiri oleh pemberi jasa. Pemotongan oleh pemberi hasil, penyetoran sendiri oleh pemberi jasa. Nah, kekurangan PPh, ya, kekurangan PPh usaha jasa konstruksi. Kekurangan PPh usaha jasa konstruksi, pemberi hasil. Nah, ini kan tadi kita udah lihat yang ini ya. Pelunasan PPh usaha jasa konstruksi. Kalau yang ini
kekurangan PPh usaha jasa konstruksi pemberi hasil, ada badan pemerintah, sama ya ada subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerja sama operasi. Selanjutnya ada perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, orang pribadi yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Kemudian ada orang pribadi bukan subjek pajak, lalu pelunasan PPh melalui penyetoran sendiri oleh penyedia jasa. Ya, jadi si pemberi hasil ini boleh juga melakukan pemotongan pajak. Nah, selanjutnya adalah kekurangan PPh usaha atas jasa konstruksi. Ya, bila teman-teman lihat kekurangan PPh usaha jasa konstruksi yang tidak dilunasi, selisih PPh yang tidak dibayar pengguna jasa. Ya, selisih PPh yang tidak dibayar pengguna jasa tidak terutang PPh final. Nah, syarat dicatat sebagai piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Ya, syaratnya dicatat sebagai piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih pasal 6 ayat 1 huruf H Undang-Undang PPh. Kemudian, dikenakan PPh final apabila piutang tersebut dapat ditagih kembali. Jadi kalau misalnya memang udah nggak bisa tertagihkan, kalau memang benar-benar piutang ini nyata-nyata tidak dapat ditagih, pasal 6 ayat 1 huruf F Undang-Undang PPh, maka tidak terutang final. Tapi tiba-tiba piutangnya bisa ditagih kembali, ya berarti harus dikenakan PPh final gitu ya. Kita lanjutkan untuk penghasilan. Ya, untuk penghasilan lain yang diterima wajib pajak yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. Ya, ada penghasilan dari luar negeri yang pajaknya terutang dan dibayarkan di luar negeri. Ya, penghasilan dari luar negeri yang pajaknya terutang dan dibayar di luar negeri, lalu dapat dikreditkan, ya, dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPh. Dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPh. Lalu, penghasilan lain di luar usaha jasa konstruksi. Penghasilan lain di luar jasa usaha konstruksi dikenakan tarif berdasarkan Undang-Undang PPh, wajib melakukan pencatatan yang terpisah atas biaya yang timbul. Kalau memang pada saat kita ada pekerjaan jasa konstruksi dan terindikasi ada PPh pasal 23, ya kita harus potong PPh pasal 23 menggunakan undang-undang yang berbeda atau menggunakan peraturan yang berbeda. Contohnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 244 tahun 2008 dan diatur dengan Junto PMK 141 tahun 2015. Ya, seperti itu. Jadi kita jangan mentang-mentang kita fokus sama PPh final, ya jangan mentang-mentang kita fokus sama PPh final, ada pajak yang lain, kita nggak fokus. Ya, seperti itu. Nah, kemudian keuntungan atau keuntungan atau kerugian selisih kurs dari kegiatan usaha jasa konstruksi termasuk dalam perhitungan nilai kontrak. Nah, ini dikenakan PPh final. Ya, bila kita lihat di situ ada keuntungan atau kerugian dari selisih kurs. Biasanya kan selisih kurs kalau nggak selisih lebih ya selisih kurang. Ya nggak? Jadi kalau misalnya ada keuntungan atau kerugian tersebut, tentu keuntungannya harus dikenakan PPh final. Ya, seperti itu.
Nah, selanjutnya, tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh oleh pemberi hasil. Ya, di sini tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh oleh pemberi hasil yang ditunjuk sebagai pemotong wajib untuk memotong pada saat pembayaran uang muka dan termin, dan memberikan bukti pemotongan PPh final, lalu menyetorkan PPh yang telah dipotong dengan menggunakan surat setoran pajak pada bank persepsi atau kantor pos selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran imbalan. Ya, menyetorkan PPh yang telah dipotong dengan menggunakan SSP pada bank persepsi atau kantor pos selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran imbalan. Lalu melaporkan pemotongan atau penyetoran kepada KPP setempat selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran imbalan. Kalau misalnya kita bayar, itu tentu terakhir bayarnya tanggal 10 bulan berikutnya. Misalnya tanggal bayarnya hari ini, tanggal katakanlah 27 April. Lalu begitu kita mau melakukan pembayaran untuk PPh-nya, berarti tanggal 10 bulan berikutnya, yaitu tanggal 10 Mei. Ya, menggunakan e-billing pajak ya. Menggunakan e-billing pajak, kemudian e-billing pajaknya ini nanti akan e-billing pajaknya itu akan dibayarkan menggunakan internet banking atau ke bank persepsi atau kantor pos. Selanjutnya dilakukan pelaporan. Nah, di sini melaporkan pemotongan penyetoran ya untuk melakukan pelaporan pemotongan atau penyetoran kepada KPP setempat selambat-lambatnya adalah tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran. Jadi kalau transaksinya sekarang tanggal 27 April, terakhir bayar menggunakan e-billing pajak tanggal 10 Mei, terakhir lapor tanggal 20 Mei. Ya, seperti itu ya. Nah, dengan laporan pemotongan penyetoran PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dengan dilampirkan adalah bukti pembayarannya aja sebenarnya kan. Kalau bukti pembayaran pun kalau kita lapor secara online juga kita hanya input nomor NTPP atau nomor NTPN kan. Jadi yang lembar ketiga SSP ini udah nggak ada lagi ya, sudah tidak berlaku lagi lembar ketiga SSP. Karena yang akan kita lakukan pelaporan adalah SPT yang kita ambil dalam bentuk CSV, yang kita ambil dari aplikasi ISPT PPh final tadi, ya kan. CSV-nya kita ambil, dan juga SPT yang sudah kita cetak dan sudah di-scan atau kita foto yang telah ditandatangani dan distempel perusahaan, baru kita lakukan pelaporan secara online. Jadi yang lembar ketiga SSP, lembar kedua bukti pemotongan ini udah nggak perlu lagi ya. Jadi kita nanti abaikan saja. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, tata cara penyetoran pelaporan PPh oleh pemberi jasa. Ya, gimana nih Pak untuk penyetoran dan pelaporan oleh pemberi jasa? Untuk kewajiban pemberi jasa, ya, untuk laporan pemberi jasa, menyetor sendiri PPh terutang ke bank persepsi atau kantor pos dengan surat setoran pajak selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Ya, kewajiban si pemberi jasa. Kalau menurut saya jangan tanggal 15, tanggal 10 aja kita udah melakukan penyetoran. Ya, ini lebih aman. Jauh lebih aman apabila kita menyetor
sendiri itu tanggal 10 dan melakukan pelaporan juga sama ya. Melakukan pelaporannya adalah penyetoran PPh ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan diterimanya imbalan. Nah, laporan bulanan PPh bagi WP yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi dilampirkan. Nah, ini juga tidak perlu dilampirkan. Selanjutnya untuk penghasilan dari hadiah undian, dasar hukumnya ada peraturan pemerintah PP nomor 138 tahun 2000 dan keputusan Dirjen Pajak keputusan 395 garing PG 2001. Nah, kita lihat di sini ya pengertian-pengertian untuk hadiah, termasuk hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan. Tadi kita udah bahas juga ya dari slide yang kedua udah bahas tentang pajak atas hadiah undian kan. Ya, jadi termasuk hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga, dan lain sebagainya. Kemudian ada penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala. Ya, masuk dalam kategori ini. Kalau tadi saya kasih contoh, kalau ada atlet dari luar datang ke Indonesia dapat hadiah berupa uang tunai dikenakan PPh atas undian sebesar 25%. Atau ada artis luar yang lagi manggung di Indonesia, ketika dia menerima penghasilan di negara kita, ya, karena tadi definisi dari penghasilan kan setiap tambahan kemampuan ekonomis. Nah, penghasilannya ini pun akan dikenakan PPh. Nah, di sini merupakan perbedaan ya, penjelasan tentang perbedaan jenis-jenis hadiah. Kalau hadiah undian, hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian. Ya, selama namanya undian, ya itu masuk dalam kategori hadiah undian. Yang kedua ada hadiah atau penghargaan perlombaan. Hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan. Ya, hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan adu ketangkasan. Lalu yang ketiga adalah hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Ya, di sini hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh penerima jasa. Kemudian ada penghargaan, imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu. Nah, untuk tarifnya ya, hadiah undian ini tarifnya adalah 25% dan bersifat final. Dan yang kedua, ya di sini hadiah atau penghargaan perlombaan, penghargaan dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, ya. Tarifnya 25%, orang pribadi dalam negeri pasal 17 PPh 21. Lalu ada wajib pajak luar negeri, non-BUT 20% PPh pasal 26. Lalu ada wajib pajak badan dalam negeri, ya, BUT 15% PPh pasal 23. Ini aja beda ya. Kalau hadiah penghargaan perlombaan, penghargaan dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan, itu untuk wajib pajak luar negeri non-BUT 20%. Udah pasti menggunakan PPh final dari luar ya, maksudnya PPh final, PPh pasal 26, 20%. Tapi kalau WP-nya badan dalam negeri, BUT-nya 15%. PPh pasal 23. Ya. Nah, selanjutnya sifatnya untuk yang hadiah undian itu final, yang 25%. Kalau yang 21 tidak final, kemudian untuk yang non-BUT itu harusnya juga final. Baru yang wajib pajak badan dalam negeri BUT ini 15% PPh 23 itu baru bisa tidak final ya. Seperti itu. Nah, tidak termasuk definisi hadiah dan penghargaan. Ya, kayak apa tuh, Pak? Hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir. Misalnya, dapat hadiah nih, Pak. Kita dapat hadiah sampo dari salah satu produk tertentu. Lalu si pemilik
produk sampo tersebut dia sekalian keramasin kita Pak waktu di mall. Kan sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir. Nah, itu tidak termasuk hadiah, definisi hadiah. Syaratnya tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa. Atau kalau teman-teman misalnya ke Alfamart, Indomaret, atau Hypermart, teman-teman beli satu produk tertentu berhadiah minyak goreng atau berhadiah beli sabun, berhadiah sendok, misalnya seperti itu. Lalu beli sampo botol, di botol hadiahnya sampo saset, ya kadang ada demikian. Nah, ini bukan kategori dari definisi hadiah. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh bukti potong PPh pasal 4 ayat 2-nya. Tadi kita udah lihat ya di depan ya bukti potongnya, cuma ini judulnya mungkin beda ini. Bukti pemotongan pemungutan PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian. Ya, ini model Excel-nya. Tapi kalau teman-teman mau lihat, silakan download dari aplikasi ISPT PPh pasal 4 ayat 2. Ya, itu adalah contoh bukti potong PPh pasal 4 ayat 2. Oke, kurang lebih seperti itu untuk mata kuliah kita hari ini berkaitan dengan PPh pasal 4 ayat 2 final. PPh pasal 4 ayat 2 final, saya cukupkan sampai di sini. Teman-teman tetap semangat dalam menghadapi situasi sekarang ini ya. Walaupun kita di masa pandemi COVID-19, tetap aktif belajar, semangat dalam bekerja, lalu perhatikan protokol kesehatan, jaga kesehatan, gunakan masker, gunakan hand sanitizer. Sampai ketemu minggu depan. God bless you and Buddha bless you.